seorang habaib yang dikenal sebagai wali tanah Jawa. Beliau bernama Habib Ja'far Al-Kaf, merupakan seorang ulama dan habaib yang sederhana, nyentrik, bersahaja, dan humoris. Ada banyak sekali kisah kewalian-kewalian beliau, di antaranya Habib Ja'far menjadi 7. Habib Ja'far Al-Kaf dikenal sebagai wali jadab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas orang akan mencibir, namun setelah mengenal lebih dalam, ia akan mencintainya. Dikisahkan, Habib Ja'far Al-Kaf pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tumban selama 8 bulan. Lalu di waktu subuh, ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Ja'far yang dikenal seorang wali. Namun, saat terlihat dalam sebuah kamar, rupanya Habib Ja'far sedang tidur. Cibiran pun dimulai. "Masa begitu disebut wali?" kata orang itu. Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibirnya pun buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Ja'far sedang sholat. Buka kamar lagi, Habib Ja'far lagi ngaji. Dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Ja'far ada 7, dalam posisi yang berbeda. Habib Ja'far mengacungkan payung ke langit, hujan pun berhenti. Dikisahkan suatu hari hujan sangat deras. Habib Ja'far melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Ja'far yang saat itu membawa payung tidak dibukanya. Namun payung tersebut diacungkan ke langit. Hujan pun tiba-tiba berhenti. Habib Ja'far menguji kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika Mbah Hamid Pasuruan masih hidup. Kebiasaan Habib Ja'far Al-Kaf adalah jalan-jalan dan menginap di rumah yang jelek. Kali ini beliau ingin mampir di sebuah rumah jelek di daerah Pasuruan. Setelah dipersilahkan tuan rumah, Habib Ja'far mendapati salah satu penghuni rumah akan melahirkan. Dinanti 1 jam, 2 jam lebih, sang bayi belum mau keluar juga. Akhirnya bidan memvonis, kandungan ini harus dioperasi, kata bidan. Seketika seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. "Duh Gusti, uang dari mana lagi? Untuk makan saja susah," keluh salah satu penghuni rumah. Lalu Habib Ja'far berkata, "Ini daerah Pasuruan kan?" "Iya," jawab mereka. "Kalau memang Bayi Hamid benar-benar seorang wali, maka sebentar lagi beliau pasti akan datang di daerah yang merupakan kekuasaannya ini." Tak butuh waktu lama, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Semuanya bergegas menyambut dan ternyata yang datang adalah Bayi Hamid dengan bungkusan plastik berisi air putih di tangannya. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Ja'far, Mbah Hamid berkata, "Ini ya pesanan jenengan. Langsung diminumkan saja, insya Allah sembuh," kata Kiai Hamid Pasuruan. Lalu beliau langsung pamit. Air putih itu kemudian diminumkan ke ibu hamil. Seketika dengan lancarnya sang jabang bayi keluar dan tidak jadi dioperasi. Habib Ja'far mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Gunung Pati Semarang, Habib Umar Al-Muthohar, mengisahkan saat dirinya sedang hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya Habib Ja'far Al-Kaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Ja'far, perjalanan jauh, 6 jam, dan saat itu menggunakan mobil Jimmy. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf tetap minta ikut. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Ja'far Al-Kaf tiba-tiba teriak, "Belok kiri." Saya bilang, "Bib, jalannya lurus." Tapi Habib Ja'far tetap bilang, "Pokoknya kiri." Akhirnya saya mengikuti. Lalu beliau bilang, "Kanan, arah Berkota." Sampai Berkota, mandek, berhenti di sini, ujar Habib Umar Al-Muthohar meniru ucapan Habib Ja'far Al-Kaf waktu itu. Habib Umar pun terkejut karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. "Ini kuburan, ada apa, Bib?" kata Habib Umar. "Mandek, ada yang nangis minta tolong," jawab Habib Ja'far dengan wajah dan mata yang merah. Beliau serius, "Saya tidak bisa membantah selain mengikutinya." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Habib Umar. "Parani, doa nih," jawab Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau nyebrang. Kami melewati gundukan tanah. Saya ikuti beliau jalan di depan. "Iki sing nangis jaluk tolong," kata Habib Ja'far sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, "Mohon maaf, ini bukan kuburan orang Islam," kata Habib Umar. "Tapi ini nangis digebuki malaikat. Bacakan syahadat, masukin Islam supaya tidak digebuki," kata Habib Ja'far.
Saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Ja'far. Lalu tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. Sekarang sudah tidak nangis lagi. Nanti dia akan ngabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, gak dikebuki malaikat, kata Habib Ja'far. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto, saya mendesak apa rahasia dibalik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokoknya nanti apik, bagus, jawab Habib Ja'far. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang. Datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam, warga Tionghoa yang ingin masuk Islam, tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin oleh saya, ujar Habib Umar. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan itu kepada Habib Ja'far, kata Habib Umar. Beliau menjawab bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur telah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, kata Habib Ja'far. Habib Ja'far mengisyaratkan Gus Dur jadi presiden dengan lagu Obi Mesah, sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBM PWNU DKI Jakarta dan anggota Komisi MUI Pusat, Mukti Ali Kusyairi mengisahkan, suatu hari semasa hidupnya Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja ada seorang yang memanggilnya, Gus Dur. Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Ja'far Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib. Gus Dur langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Ja'far mengajak Gus Dur ke toko kaset karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU suka musik. Sesampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya, kata Habib Ja'far. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Ja'far. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian Pak Harto lengser, Orba runtuh, reformasi meletus, lalu Habib Ja'far gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Itulah sekelumit cerita tentang kisah kewalian Habib Ja'far Al-Kaf.